Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi dari kelas Informatika A dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 33372300034. Saya merupakan angkatan 2023 dan hari ini saya akan mengajarkan sebuah tutorial singkat mengenai string dengan menggunakan bahasa C++. Untuk tulisnya sendiri, saya menggunakan Visual Studio Code sebagai code editor saya. Lalu kita akan belajar tentang tipe data string. Nah, langsung kita mulai saja dengan mengklik Ctrl plus N, Ctrl N. Nah, maka akan ada untitled/1 di sini. Di sini kita langsung save aja dengan klik Ctrl S pada keyboard. Nah, di sini kita bisa tulis apapun. Sebagai contoh, kita akan tulis latihan string. Nah, untuk memberitahu komputer bahwa kita sedang menulis file C++, kita harus menambahkan titik CPP, di mana tujuannya adalah memberitahu komputer kita bahwa kita sedang menggunakan bahasa C++. Nah, setelah bahasa C++ sudah aktif, kita bisa mengcodingnya dengan cara pertama kita harus include IOStream seperti ini. Kegunaan dari include IOStream itu sendiri adalah mengcopy semua sistem di dalam file IOStream yang terdapat pada laptop kita. Kemudian kita menambahkan using namespace std. Kegunaan dari using namespace ini adalah supaya pada saat kita menuliskan fungsi-fungsi dari std, kita tidak harus menuliskan seperti sebagai contoh std cout. Nah, ini tidak perlu ya. Pada normalnya kita harus menggunakan ini karena namespace std-nya tidak ada. Namun setelah kita menambahkan using namespace std, kita tidak harus menggunakan std lagi. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita harus menambahkan main. Di sini bisa klik main dan klik enter saja. Maka akan langsung terbuat sebuah file, sebuah kode di mana int main. Nah, yang ini sebenarnya bebas. Ini tidak harus ada. Nah, di sini sudah dilihat ada kodenya. Di kode ini adalah tempat kita menaruh kode kita. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang tipe data string. Nah, string ini sendiri merupakan tipe data yang sering digunakan untuk menyimpan sebuah value bertipe huruf mulai dari A hingga Z. Nah, string ini biasa digunakan untuk seperti nama, alamat, dan juga jurusan ataupun yang lainnya yang bertipe sebuah huruf ataupun kata. Ada juga syarat yang diperlukan untuk memenuhi tipe data string ini. Sebagai contoh, saya akan menambahkan nama di sini. Nah, string ini kita tuliskan sebagai pemberitahuan kepada komputer bahwa kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel bernama nama dengan tipe data string. Kemudian bisa kita tulis sama dengan untuk menulis value-nya. Nah, string ini membutuhkan titik tanda kutip 2 sini untuk memberitahukan komputer bahwa apapun yang ditulis di antara string ini merupakan tipe data string. Sebagai contoh, nama saya adalah Lutfi. Di sini. Nah, ini kita sudah memberitahu dengan ini kita sudah memberitahukan bahwa variabel dengan nama ini name bahwa value-nya merupakan nama saya yaitu Lutfi. Lalu kita menutup variabel ini dengan titik dan koma. Setelah titik dan koma ini selesai, kita bisa mengecek dengan cara cout nama. Nah, fungsi dari cout nama ini adalah untuk mengeluarkan nilai dari string nama. Sebagai contoh kita coba jalankan, klik kanan dan juga run code. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasilnya sudah selesai yaitu Lutfi. Namun apa jadinya jika saya ingin menambahkan nama saya sendiri tapi bukan Lutfi? Nah, di sini bisa kita gunakan sin. Sin apa sih? Sin ini adalah input. Nah, sebagai contoh bisa kita deklarasikan di sini cout
Misalnya adalah masukkan nama baru kamu. Nah, dengan ini pada saat kita jalankan kodenya, nah, akan ada masukkan nama baru kamu. Dan pada saat kita masukkan nama baru kita, misalnya adalah YYY, sebenarnya nama YYY ini sudah masuk ke dalam si variabel nama ini. Nah, coba kita tampilkan di sini cout nama. Nah, sini. Lalu itu kita running kan? Cout nama. Nah, masukkan nama baru kamu, misalnya adalah Hutau. Nah, di sini akan ada siautan Hutau. Nah, sekarang kita coba membuat sebuah program sederhana menggunakan variabel string ini. Kita mulai dari awal, kita hapus dulu semua kodenya. Saya ingin membuat sebuah kode di mana kode ini akan meminta nama kita, meminta alamat, meminta misalnya adalah meminta hobi kita, lalu menampilkan hasil ya di dalam kode. Nah, untuk melakukan kode ini, maka bisa kita lakukan pertama adalah kita harus meminta nama kita, inputan nama. Nah, di sini kita bisa cout, masukkan nama kamu. Nah, ini akan mengeluarkan hasil di terminal kita. Kita harus memasukkan nama kita. Nah, di sini kita cin. Nah, namun di sini cin-nya kita belum bisa memasukkan apapun karena belum mendeklarasikan sebuah variabel string. Di sini kita coba string nama. Untuk pertama-tama, maka kita bisa menuliskan cin name. Nah, jika kita lihat alur logikanya, maka pada saat kita menjalankan ke programnya, dia akan mendeklarasikan namanya, lalu akan menampilkan masukkan nama kamu. Si program ini akan meminta nama kalian, lalu kalian bisa men-cin ataupun menginput nama kalian. Kemudian, pada saat ini selesai, kita ingin meminta alamat kalian. Nah, di sini bisa kita cout lagi. Cout, masukkan alamat kamu. Nah, ulangi hal yang sama, namun kita tidak bisa menulis nama lagi di sini karena datanya akan tertimpa. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kita bisa mendeklarasikan variabel baru di data tipe yang sama. Di sini sudah ada variabel bernama name. Kita harus tambahkan address. Nah, misalnya alamat. Dua variabel ini harus dipisahkan dengan tanda koma. Karena kalau misalnya kita tidak pakai tanda koma, maka dia akan error. Nah, di sini ada error expected titik koma. Nah, di sini bisa kita kasih koma alamat, baru di sini bisa kita tulis cin alamat. Lalu kita meminta hobinya, cout lagi. Apa hobi kamu? Lalu kita bisa cin hobi. Nah, si hobi ini masih error. Kenapa? Karena kita belum mendeklarasikannya pada tipe data string. Kita bisa menambahkan tipe data string di sini dengan cara hal sama. Nah, kemudian setelah meminta ketiga tersebut, kita harus menampilkannya di dalam kode. Gimana caranya? Kita menggunakan cout, yaitu print. Kita pakai string di sini. Nama kamu adalah titik 2.
Lalu kita kasih spasi di sini. Kasih spasi. Kemudian kita ingin menaruh value namanya yang udah kita masukkan. Gimana caranya? Kita harus menambahkan simbol yang sama seperti di depan, yang ini. Kemudian baru kita bisa tulis name. Nah, setelah name ini sudah kita masukkan, maka kita bisa menambahkan alamatnya. Gimana caranya? Sama aja, kita harus tambahkan si simbol yang tadi di depan. Simbolnya 2 kali, lalu kita kasih string lagi. Nah, kita kasih jarak di sini. Kenapa? Karena pada dasarnya ini dia tidak memiliki jarak. Misalnya di sini kita masukkan nama saya misalnya Lutfi. Nah, dia ini tidak memiliki spasi. Jadi pada saat saya anggap saja di sini kita tulis alamat kamu adalah. Nah, pada saat jika saya tidak menggunakan spasi di sini, maka nanti hasilnya adalah alamat kamu. Nah, dia akan menyatu gitu. Maka kita kasih spasi di sini. Alamat kamu adalah, kita ulangi proses yang sama. Lalu kita panggil variabel alamatnya yang mana? Yang ini. Alamat. Nah, setelah itu aku akan yang sama, spasi lagi. Lalu kita tambahkan hobi. Adalah hobi kamu adalah titik 2. Karena sama, dan juga kita masukkan si hobinya. Setelah ini semua udah selesai, kita bisa menjalankan kode kita dengan cara klik kanan dan klik run code. Nah, di sini dia akan meminta memasukkan nama kamu. Misalnya sebagai contoh kita masukkan nama Alex. Nah, kita diminta masukkan alamat kamu. Misalnya alamat kita ada di Jakarta. Nah, hobi kita apa? Hobi kita misalnya berenang. Pada saat kita enter, maka akan tersial ataupun terprint nama kamu adalah Alex yang di sini. Alamat kamu adalah Jakarta dan hobi kamu adalah berenang. Nah, mungkin sekian saja dari apa yang sudah saya ajarkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita lanjut ke dalam tutorial kedua, yaitu tentang void kosong. Sekarang kita akan lanjut ke dalam tutorial yang kedua, yaitu fungsi void ataupun fungsi tanpa argumen. Nah, untuk pertama-tama kita harus menggunakan Ctrl N lagi untuk membuat file baru. Lalu Ctrl S untuk menyimpannya, dan dengan nama misalnya latihan _void .cpp. Sama seperti sebelumnya, kita harus menggunakan include iostream dan juga using namespace std. Kemudian kita akan membuat int main. Nah, di sini perbedaannya antara int main dengan void fungsi akan saya jelaskan beberapa saat lagi. Sebagai contoh, kita akan membuat kalkulator sederhana. Untuk membuat kalkulator, kita membutuhkan deklarasi int. Int itu apa sih? Nah, int ini adalah tipe data yang menyimpan tipe-tipe angka. Tapi angkanya itu hanya bilangan bulat. Sebagai contoh 1, 2, 3, 4, 5, hingga seterusnya. Namun dia tidak bisa menyimpan seperti 1,5, 2,5, 3,5. Nah, kemudian kita sebagai contoh ingin menambahkan 2 angka. Kita harus menambahkan int A dan juga int B. Lalu kita cout misalnya. Masukkan nilai A dengan sin A. Hal yang sama kita lakukan, masukkan nilai B dan juga sin B. Kemudian anggap aja kita ingin menambahkannya. Cout hasil tambahannya adalah, nah, sini kita ingin menambahkan A.
Nah, kita ingin menambahkannya, maka kita menggunakan operator tambah. Tambah B. Lalu di inline kan agar rapi. Nah, dengan kode seperti ini saja, pada saat kita jalankan klik kanan dan juga run code. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan nilai A. Sebagai contoh 10 ditambah 5. Maka hasil pertambahannya adalah 15. Nah, sekarang kita harus belajar misalnya membuat kalkulator sederhana yang berisi penambahan dan juga pengurangan. Namun perbedaannya adalah kita menggunakan void fungsi. Nah, fungsi itu sendiri di dalam C++ itu digunakan dengan tujuan mempersingkat kode yang panjang. Mungkin pada saat program-program seperti ini rasanya tidak terlalu berguna, namun pada saat kalian membuat proyek besar, maka fungsi ini akan sangat berguna. Nah, sebagai contoh, nah, gimana sih caranya membuat fungsi? Biasanya ada void, sini ada void, lalu kita kasih nama nih fungsinya apa. Misalnya fungsi tambah. Nah, lalu kita menambahkan tutup dan buka kurung seperti ini untuk menandakan bahwa ini tuh adalah sebuah fungsi. Kemudian sama seperti int main kita butuh ini. Nah, di dalam void tambah ini barulah kita masukkan yang ini. Sebagai contoh kita copy lah ya. Kita copy yang ini lalu kita taruh di sini. Nah, hasil pertambahan adalah bla bla bla. Lalu misalnya kita buat lagi satu lagi yaitu void kurang. Nah, misalnya di sini kita tinggal kurangin saja, tinggal ubah si nama voidnya, void kurang misalnya. Ini A, B, masukkan nilai A, masukkan nilai B. Namun di sini si outnya hasil pertambahannya kita ubah jadi hasil pengurangannya. Pengurangannya adalah A. Di sini operator kita ubah yang tadinya plus menjadi minus. Cukup simpel ya kan? Kemudian kita copy lagi, Ctrl C, kita paste misalnya. Di sini kita anggap aja ingin melakukan perkalian. Sama A, B, A dan B hasil pengurangannya, hasil perkaliannya adalah A. Nah, di C++ tidak bisa menggunakan tanda X ya. Karena X ini adalah sebuah variabel. Maka gimana kalau cara perkalian? Kita menggunakan bintang. Nah, bintang ini di C++ itu sama aja seperti multiply ataupun times. Jadi A times B. Nah, lanjut. Satu lagi void pembagian. Sama seperti ini. Hasil pembagiannya adalah A strip tanda garis miring ini B. Nah, garis miring ini di dalam C++ itu tandanya adalah pembagian. A dibagi dengan B. Nah, lalu bagaimana cara kita agar bisa masuk ke perkalian, pengurangan, penjumlahan, pembagian? Nah, caranya adalah kita mengkodenya di bagian int main ini. Yang tadinya kode seperti ini, kita ubah. Kita ubah seperti apa? Pertama, kita kasih pemberitahuan dulu. Di dalam program itu ada menu apa aja. Misalnya kayak pilihlah menu di bawah ini. Lalu ada inline. Inline ini berguna untuk menambahkan satu row di dalam terminal. Jadi pada saat kita menjalankannya, kodenya akan terlihat lebih rapi. Kemudian cout misalnya 1. Di sini kita lihat ada apa sih? Oh, ternyata ada void tambah. Kita bisa melakukan penambahan. Kita tulis misalnya penambahan 2 angka. Misalnya. Terus inline lagi. Nah, ini kita copy aja misalnya. Yang kedua, menu kedua adalah pengurangan 2 angka. Yang ketiga adalah perkalian 2 angka. Yang keempat itu adalah pembagian 2 angka. Nah, kemudian
Bagaimana caranya? Kita INT. Nah, INT pilihan. Apa sih gunanya INT pilihan? INT pilihan ini berguna untuk kita sebagai user agar bisa memilih. Kenapa? Karena pada saat kita cout ini aja, ini kan hanya menampilkan data-datanya yang string ini ya. Kita tidak bisa langsung klik dia melakukan pembagian, klik dia lakukan perkalian dan sebagainya. Jadi kita membutuhkan sin ataupun input dari pilihan. Nah, sin pilihan ini akan mengambil nilai INT pilihan yang udah kita masukkan. Nah, di sini kebetulan ada 4 menu yang kita sediakan. Maka kita menggunakan sebuah operasi decision making ataupun operasi pembuat keputusan. Di dalam C++ ada beberapa pembuat keputusan, sebagai contohnya adalah if else, dan juga ada switch, seperti ini switch, dan juga ada for each. Nah, untuk sekarang kita akan menggunakan if else. Jika, nah di dalam tanda buka kurung tutup kurung ini adalah kondisi yang harus dipenuhi jika ingin si if ini bernilai true. Nah, kita ingin misalnya pilihan itu ini, jika pilihan yang kita masukkan itu bernilai 4. Nah, kenapa bernilai 4? Kalau misalnya saya tambahkan seperti ini, maka dia tidak bisa. Kenapa? Karena si pilihan ini saja tipenya adalah INT, yang dimana INT ini hanya menerima sebuah angka. Ingat, jika ada tanda kutip di antaranya, walaupun bentuknya adalah angka, maka dia bertipe string jadinya. Dan ada aturan di mana string ini akan selalu menang jika dilawankan dengan tipe data lainnya. Sebagai contoh, jika integer ditambahkan dengan string, maka yang menang akan stringnya. Nah, untuk penjelasannya mungkin nanti. Nah, di sini jika pilihan sama dengan 4, nah di sini pembagian nih. Salah di sini harus ada 1 ya. 1. Jika pilihannya sama dengan 1, maka ini ada penambahan. Yang mana? Yang ini. Nah, cara memanggil ini adalah dengan menuliskan kembali si ininya. Si tambah dan juga tutup kurung dan buka kurung. Di sini kita copy paste saja, tambah. Nah, lalu kita titik komakan. Kemudian kita buat lagi kondisi yang lainnya dengan cara else if. Selain itu, jika pilihan sama dengan 2, maka kita akan melakukan operasi pengurangan. Kurang di sini tulisannya. Nah, kita copy misalnya, lalu kita paste di sini. Kurang titik koma jangan lupa, lalu kita copy, lalu kita lakukan lagi else if. Jika pilihan sama dengan 3. Oh ya, untuk if else kita harus melakukan komparator 2 seperti ini. Kenapa? Kalau misalnya 1, itu sama aja kita memberitahukan bahwa si pilihan ini sekarang value-nya bernilai 3. Bukan membandingkan apakah si pilihan ini sama dengan 3. Maka dari itu, aturannya adalah kita harus menambahkan 2 di sini. Nah, lalu jika pilihannya 3, maka kita akan melakukan perkalian. Copy. Sini kita paste perkalian, titik koma jangan lupa. Lanjutnya yang terakhir else if pilihan sama dengan 4. Maka yang terjadi adalah pembagiannya akan dijalankan. Nah, sebenarnya kode ini sudah selesai. Sebagai contoh kita akan menjalankannya. Nah, di sini kita bisa memilih angka 1 dan juga angka 4. Misalnya sebagai contoh kita memilih untuk melakukan perkalian. Maka di sini perkalian ada di menu nomor 3. Jadi kita masukkan nomor 3. Nah, masukkan nilai A. Misalnya kita ingin 5. Nilai B-nya adalah 2. Maka 5 kali 2 adalah 10. Namun, kekurangan kode ini adalah kita memasukkan angka lain selain angka 4. Sebagai contoh angka 7. Lalu apa yang terjadi? Dia akan langsung break ataupun langsung keluar dari programnya. Kita ingin pada saat dia memasukkan nilai yang
tidak ada di dalam menu, akan ada sebuah argumen yang mengatakan bahwa pilihannya itu tidak valid. Yang dimana artinya di sini kita bisa menambahkan else saja. Nah di sini kita bisa lihat cout. Misalnya adalah pilihan tidak tersedia. Lalu kita bisa inline-kan di sini. Lalu sebagai contoh kita jalankan. Nah, pada saat kita milih menu 8 sebagai contoh, maka ada tulisan pilihan tidak tersedia. Namun, jika kita memilih pembagian, ada sebuah hal yang menarik. Nah, jika contoh kita memilih pembagian, nomor 4, sebagai contoh saya ingin membagikan 7 dengan 2. Hasilnya 3, yang dimana seharusnya adalah 3,5. Nah, saya ingin nilainya itu benar-benar pas 3,5. Caranya adalah kita ubah nilai YNT ini menjadi float. Nah, float ini apa sih? Nah, float ini adalah salah satu tipe data juga yang menerima angka namun bisa berupa angka desimal. Sebagai contoh, dia itu bisa menerima angka 2,5, bisa 4,4, bisa juga 5,67 dan lain sebagainya. Maka dengan ini secara teori memungkinkan program ini untuk menampilkan angka koma. Nah, sebagai contoh kita masukkan nomor 4, masukkan nilai tadi 7 dan juga 2. Nah, hasilnya baru benar adalah 3,5. Nah, mungkin untuk void tanpa argumen segini saja. Cara mengidentifikasi void tanpa argumen itu di dalam buka kurung ini dia tidak ada apa-apa, dia kosong, sama seperti si main ini. Perbedaannya jika ada argumennya, itu sebagai contoh, pada saat kita melihat main, maka dia ada sesuatu di sini. Nah, ini adalah argumennya. Sementara yang tadi yang kita tulis itu dia tidak memiliki argumen sama sekali. Nah, itu mungkin salah satu cara tercepat untuk bisa mengidentifikasi argumen ataupun tanpa argumen. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu adalah void dengan argumen. Nah, sekarang kita masuk ke tutorial selanjutnya, yaitu adalah fungsi dengan argumen. Nah, sekarang coba kita buat dulu ya. Seperti biasa, filenya misalnya adalah fungsi argumen.cpp. Seperti biasa, kita masukkan ini. Nah, kemudian kita ingin membuat salah kalkulator. Void tambah seperti biasa. Misalnya INTA sama dengan 2, INTB sama dengan 5. Cout misalnya adalah hasilnya adalah misalnya adalah A tambah B. Lalu misalnya di sini kita langsung panggil tambah. Nah, untuk normalnya void seperti ini sudah bisa dijalankan dengan hasil 7. 7 dari mana? Penambahan dari 5 dan 2. Lalu apa bedanya dengan void yang memiliki sebuah argumen? Void yang memiliki sebuah argumen sebagai contoh adalah kurang, misalnya di dalam kurung ini ada sebuah nilai yang harus kita isi. Pertama, caranya adalah kita harus mendeklarasikan tipe datanya. Kita menggunakan tipe data integer. Lalu kita kasih nama variabelnya A. Lalu misalnya kita mau ada B. Nah, untuk seperti ini dia tidak bisa langsung dipisahkan dengan koma. Kita harus mendeklarasikan ulang. Harus int lagi. Nah, di sini kita bebas juga bisa misalnya menambahkan string nama misalnya. Nah, anggap aja kita membutuhkan 3 hal ini untuk bisa menjalankan void kurang. Nah, jika kita seperti biasa misalnya, halo, kita tes. Bisa nggak sih kita langsung manggil dia? Misalnya kurang. Nah, di sini udah ada
tanda-tanda kayak merah gitu ya. Nah, ini menandakan ada error. Kalau misalnya kita jalankan, dia akan error. Kenapa? Karena argumen yang ada di sini itu tidak terpenuhi nilainya. Lalu bagaimana cara biar kita bisa memenuhi si argumen ini? Nah, misalnya kita hapus dulu ini agar si tambahnya tidak terpanggil ya. Nah, caranya adalah kita harus memasukkan nilai ini A, B, dan juga nama di dalam main. Namun, sebisa mungkin hindari penggunaan nama yang sama. Ini kan udah A dan B ya. Kita anggap aja menggunakan nilai C. Misalnya sini ada integer ya. Integer C dan juga D. Kemudian, untuk string nama, misalnya kita ambil name, string name. Nah, kemudian misalnya kita masukkan cout. Masukkan nilai pertama. Sin C. Ini bisa kita langsung copy paste. Nah, tapi ini kita ubah jadi nilai kedua. Dan ini kita ubah jadi D. Jadi masukkan nilai pertama C, masukkan nilai kedua itu D. Kemudian kita masukkan lagi cout lagi. Masukkan nama kamu. Misalnya ya. Di sini ada sin name. Nah, lalu setelah ini semua udah kita masukkan ya, kita sudah memiliki value dari C, D, dan juga name. Maaf, baterai saya mau habis ya. Nah, kemudian kita harus memasukkan C, D, dan name itu ke dalam si pemanggilan void kurang ini di dalam sini. Namun sebenarnya itu tidak bisa langsung asal masukin begitu aja. Sebagai contoh, kita asal masukin, oh saya pengen masukin name dulu, habis itu baru saya masukin C, habis itu saya baru masukin D. Nggak bisa. Kenapa seperti ini? Dia harus mengikuti urutan yang sudah ditentukan pada si void kurang. Nah, si void kurang ini yang pertama apa yang deklarasi? Integer A ternyata. Nah, berarti yang kita harus masukkan adalah nilai yang akan menjadi nilai A. Nah, misalnya kita ingin nilai C ini, misalnya apa aja, kita ingin melakukan pengurangan 5 dan juga 2 ya. Nah, apalagi di sini nilainya akan kita isi 5 dan di sini nilainya akan kita isi 2. Misalnya atau perkalian deh biar kelihatan ininya perbedaan ya, perkalian. Misalnya. Sini kita ubah jadi perkalian. Nah, kita ingin 5 kali 2 yang dimana itu adalah jadinya 10 ya. Nanti di sini kita cout misalnya. Sini cout ya. Cout A. Di sini bisa lagi cout B. Nah, di sini bisa kita kasih line agar ada jaraknya ya. Jadi kita tahu nih nilai A ini berapa, nilai B juga berapa. Nah, di sini kita harus mengikuti si A dulu. Kita pengen si C ini jadi si A. Anggap aja kita masukin D dulu nih. Kebalik misalnya, masukin D dulu baru nilai C kita masukin. Baru nilai name kita masukkan. Kayak gini. Kayak gini bisa nggak? Bisa no. Dia tidak ada error ya. Cuman pada saat kita jalankan ya. Misalnya masukkan nilai pertama tadi 5 ya. Nilai kedua tadi 2. Nah, nama misalnya Lutfi. Nah, dia terbalik jadinya. Yang tadinya 5 dulu baru 2, sekarang 2 dulu baru 5. Jadi, aturan penulisannya itu dia harus berurutan. Jadi yang pertama adalah INTA yaitu C. Sini C kita tulis, koma spasi B biar rapi aja, koma lagi baru string name, nama. Nah, nama ini kan kita deklarasinya jadi name. Dan di sini kita deklarasi name. Kayak gini. Bisa nggak sih kalau misalnya ini kita tukar di bagian depan name-nya? Nggak bisa. Kenapa? Karena nanti, lihat, suitable conversation function to from string to integer. Jadi ini adalah string, namun kita minta dia untuk di
convert menjadi integer, nggak bisa, dia akan error. Jadi, nah caranya seperti ini yang benar. Nah sekarang kondisinya ataupun argumennya dia sudah terpenuhi nih, C, D, dan juga name. Lalu pada saat kita jalankan, ya, misalnya kita, nah nilai pertama itu 5, nilai kedua itu 2, Lutfi misalnya. 5 dan 2, nah ini udah benar nih. Tapi mana nih perkaliannya kok nggak muncul? Nah sekarang baru kita setelah melakukan sebuah pengecekan dan oke, ini udah benar nih, ya A-nya benar, nilai B-nya benar, maka kita akan melakukan operasinya. Jadi misalnya kita siap, nama kamu adalah, misalnya ya, nama. Nah kenapa kita nggak uh, kayak gini lagi, nama gitu? Kenapa kita tidak deklarasi lagi? Bisa nggak sih? Bisa, cuman tidak berguna. Kenapa? Ini sama aja kalian dengan mengcopy tipe data yang sama. Jadi sama aja gitu. Nah, karena pada sebelumnya kita sudah deklarasi pada si argumennya dia. Jadi dia sudah mengambil nih nama ini tipenya apa, yaitu string, lalu nilainya apa. Nilai yang udah ada kita masukkan di dalam int main. Sudah ada nih. Nah, namanya selesai. Kita kasih n-line misalnya biar rapi ya. Lalu kita cout lagi. Hasil perkalian dari, misalnya gini. Nah, kita masukkan nilai A ya. Dan nilai B adalah sini. Masukkan lagi A kali B. Nah, cukup jelasnya dari sini ya. Hasil perkalian dari 5 dan nilai 2 adalah 5 dikalikan dengan 2, yaitu 10. Nah, misalnya seperti ini ya. Lalu kita jalankan kodenya. Nah, masukkan nilai pertama misalnya 5, yang kedua adalah 2. Lutfi namanya. Nah, nama kamu adalah Lutfi, hasil perkalian dari 5 dan 2 adalah 10. Nah, ini udah benar kodenya. Nah, si void tambah ini adalah contoh argumen, contoh fungsi yang tanpa argumen. Jadi terlihat jelas ya, di sini void tambah ini dia kosong, sementara void perkalian ini dia memiliki ada isinya nih, gitu loh. Nah, fungsinya apa sih? Kenapa nggak kosong aja? Nanti di sininya bisa kan int A, sininya B, baru di sini misalnya string nih nama misalnya, kan sama aja, bisa nggak? Tetap bisa. Lalu kenapa dipakai seperti itu? Karena dalam program C++ sebenarnya lebih cepat menggunakan argumen. Namun argumen ini mengorbankan yang namanya fleksibilitas. Jadi kalian hanya bisa mengisi void ini pada saat argumennya argumennya terisi. Kalau misalnya tidak terisi ya kalian tidak akan bisa. Jadi lebih strict ataupun lebih terbatas jadinya. Namun kecepatan eksekusi dari kodenya itu jadi lebih singkat. Ya mungkin itu aja penjelasan singkatnya, semoga aja mudah dipahamin. Lalu kita akan lanjut ke nextnya, yaitu prototype. Ya kira kita masuk lagi ke dalam tutorial selanjutnya, yaitu tutorial prototype. Nah prototype ini apa sih? Mari kita langsung praktekkan aja ya. Kita buat lagi file seperti biasa. Di sini sebagai contoh, misalnya prototype latihan .cpp. Lalu seperti biasa kita menggunakan int main. Nah, pada materi sebelumnya itu sudah diajarkan tentang void fungsi tanpa argumen dan juga yang sudah ada argumennya. Nah, selanjutnya itu kita akan menggunakan prototype nih.
Nah, prototype ini apa sih? Nah, sebagai contoh ya, kita akan melakukan penjumlahan aja ya, program yang simple aja. Yang penting kalian paham tentang konsep dari prototype itu sendiri. Nah, dari sini saya memiliki um, dua nilai, misalnya int A, int B, dan juga C. Lalu saya meminta user untuk masukkan nilai A. Nah, di sini misalnya sin A. Nah, lalu saya kan meminta user untuk memasukkan nilai B dan juga nilai C. Sini juga C misalnya. Nah, saya ingin membuat sebuah program. Nah, saya tanda di sini. Ingin membuat program di mana saya akan melakukan sebuah operasi perhitungan yang di mana A tambah B dikalikan dengan C. Jadi ada A tambah B-nya ini kita kurungkan ya, agar terlihat nanti perbedaannya. Nah, di atasnya untuk prototype itu kita deklarasi. Pada sebelumnya itu kan kita menggunakan void ya. Misalnya void hitung kita pakai sekarang. Nah, di void hitung ini kita memerlukan sebuah argumen. Argumen apa? Kita memerlukan 3 buah argumen untuk menyimpan nilai A, B, dan juga C. Sebagai contoh ya, kita masukkan D, int D, int E, dan juga int F, D, F ya. Nah, perbedaannya, si hitung ini adalah bukan di atasnya nanti kita hitungnya, namun hitungnya di bawah. Sini dia. Void hitungnya di sini. Nah, baru operasinya di sini. Nah, ini sama aja ya. Kita sebenarnya bisa copy paste ya. Ini kita copy aja di sini. Perbedaannya kita tidak pakai titik koma. Lanjutkan di sini. Nah, di sini karena D dan E ini merupakan A dan B, sama aja A dan B. Maka operasi hitungnya adalah misalnya kita deklarasi dulu int total. Nah, total sama dengan dalam kurung D ditambahkan dengan E baru dikalikan dengan F. Nah, lalu bagaimana caranya kita memasukkan nilai A, B, dan juga C ke dalam void hitung? Sama seperti biasanya, kita panggil hitung. Nah, di sini int kita masukkan langsung A, B, dan juga C. Nah, ya. Namun, di sini perbedaan prototype akan terlihat. Di sini saya ingin nilai dari hasil dari ini, perhitungan ini, keluar di sini. Cout hasilnya adalah sini ya misalnya. Nah, di sini kita anggap aja deklarasi lagi. Misalnya adalah misalnya apa ya? Hasil. Sini hasil. Nah, si hasil ini saya ingin mempunyai nilai yang sama dengan hasil perhitungan dari A tambah B dikali C. Gimana caranya? Nah, di sini kita taruhnya hasil sama dengan hitung A, B, dan C. Gitu. Nah, namun di sini ada error dikatakan bahwa a value of void cannot be assigned to an entity of type int. Nah, maksudnya apa? Si hasil ini kan kita deklarasi dengan tipe data integer. Lalu, si hasil ini sama aja dengan hitung void hitung. Yang dimana hitung ini bertipe datanya nggak ada, void, kosong. Jadi, gimana caranya kita mengubah si hitung ini menjadi bertipe int juga? Gampang. Si void ini tinggal kita ubah jadi int. Nah, ini namanya fungsi yang bisa di return nilainya. Nah, di sini udah selesai kodenya.
Sebagai contoh, coba kita langsung jalankan ya. Apakah bisa? Misalnya, nah di sini ada tulisan warning, no return statement in function. Cuman, walaupun ada warning, kita masih bisa masuk ke nilai ini. Misalnya kita mau 1 ditambah 1 dikalikan dengan 5, hasilnya harusnya 10. Nah, hasilnya 10 kan? Sebenarnya itu benar, sudah bisa. Namun, kita tidak ingin ada warning di sini. Nah, warning ini memberitahukan kita bahwa kode ini rentan terhadap error jika dikembangkan lagi. Nah, maka gimana caranya untuk bisa men-fill up ataupun mencegah hal itu terjadi? Nah, di INT itu kita bisa yang namanya mengembalikan nilai. Nah, di sini langsung ada tuh return total tuh. Kita ingin mengembalikan si total ini, nilai dari total yang dimana tadi itu 10, itu kita balikan lagi dari bawah ke atas ke sini. Gimana caranya? Nah, tadi dikasih bocoran sama software return total sini. Selesai. Jadi return total masuk ke sini. Jadi konsepnya, kegunaan dari ini adalah sebenarnya prototype ini perbedaannya sangat sedikit ya sama void pada umumnya, dan juga sebenarnya udah jarang digunakan. Namun mungkin nanti kedepannya akan bisa dikembangkan lagi lebih jauh lagi ya, siapa yang tahu ya. Nah, jadi alur logika singkatnya adalah kita meminta beberapa inputan di dalam INT main, atau sebenarnya INT ini bisa kita jadikan menu, bisa ya, cuman terlalu panjang mungkin ya. Lalu INT hasil itu sama aja dengan hitungnya di mana, yang di sini, yang tipenya apa, tipenya sama-sama INT. Karena sama-sama INT maka bisa di return. Kalau misalnya anggap aja INT ini kita ubah menjadi void misalnya, nah jadi void, si return ini bakal error. Kenapa? Karena kita meminta untuk return total, yang dimana si total ini adalah bernilai integer. Sementara si fungsi ini sendiri bernilai void. Nah, jadi itulah mengapa kita ganti dari void tadi menjadi integer. Nah, sekarang coba kita jalankan dengan sudah ada perubahan berupa return di sini. Nah, warningnya hilang. Kita masukkan lagi 1 tambah 1 dikalikan dengan 5. Bener nggak 10? Nah, kan 1 tambah 1 jadi 2. 2 kali 5 jadi berapa? Jadi 10. Nah, itu adalah konsep dasar dari prototype. Semoga ya bisa membantu, dan sekarang kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu dimensi ya, array dimensi 1, 2, dan juga 3. Nah, baiklah, kita akhirnya sampai pada materi terakhir, yaitu materi array. Nah, kita akan membahas tentang array 1 dimensi, 2 dimensi, dan juga 3 dimensi. Nah, sekarang coba kita buat dulu file baru dengan nama, kita anggap aja array. Array cv. Kita buat seperti ini lagi. Nah, yang pertama, di dalam INT mainnya, saya ingin ada menunya ya, menu kecil aja. Kita kasih INT pilihan, lalu ada cout. Nah, ini ada menu program, cout array 1 dimensi. Kita pilih nomor satunya. Nah, 2 dan 3. Ini array 2 dimensi, dan ini array 3 dimensi. Ya, ini juga 2. Terus ini ada cout, misalnya silahkan pilih menu. Ini terus ada sin pilihan. Ini kita pakai if else. Jika pilihan, nah jika pilihan sama dengan 1,
Maka misalnya kita akan membuat sebuah void namanya adalah one dimension. Nah ya, else if pilihan 2 kita buat misalnya two dimension, dan else if pilihan sama dengan 3, maka kira ada 3 dimension misalnya ya. Kemudian kita buat langsung nih voidnya. Kita pakai teknik void aja ya biar si kodenya lebih rapi. Void one dimension pertama, lalu ada void two dimension, dan yang terakhir tadi ada void three dimension. Nah, kita akan membuat yang one dimension dulu ya. Nah, one dimension array itu sebenarnya lumayan mudah ya. Yang pertama, kita bakal mengisi integer array. Nah, di sini integer array. Ini kita isi nih mau berapa di dalamnya. Nah, sebagai contoh kita anggap aja mau isi ada 5 ya. Ada 5 yang ingin kita masukkan. Lalu kita cout nih. Nah, untuk cout ini masukkan nilai dari array. Misalnya seperti itu. Misalnya array satu dimensi ya. Nah, kemudian untuk menambahkannya kita membutuhkan perulangan. Nah, perulangan for ini ya, sebentar. Perulangan inti sama dengan 0 i lebih kecil daripada si jumlah indeksnya. Jumlah indeksnya di sini kan 5 ya. Jadi lebih kecil daripada 5. Lalu i plus plus. Kemudian selama dia bernilai true, maka akan ada cout. Nah, di sini ada elemen ke berapa? Misalnya sebagai contoh di sini elemen ke i. Nah, i ini kan 0 ya. Nah, kita pengen tuh si 0 ini berubah menjadi 1 gitu. Nah, caranya gimana? Cara merubah dari 0 berubah menjadi 1. Nah, ya benar, berarti 0 ditambahkan dengan 1. Jadi sini i, karena i bernilai 0, berarti i tambah 1. Kemudian di sini bisa kita kasih menghias aja kali ya kayak gini. Sebenarnya ini nggak perlu ya. Kemudian di sini bisa aja sin ARI. Nah, di sini ada si outnya juga, di sini ARI. Nah, sebenarnya ini sudah berhasil nih kita masukkan si array-nya. Coba nih kita coba si array satu dimensi. Nah, elemen ke 1, 1, 2, 3, 4, 5. Salah. Nah, pemasukan harus selesai, cuman kita tinggal kekurangan yang namanya cout ataupun pengeluaran dari nilainya. Misalnya kita cout di sini. Nah, di sini hasil array satu dimensi adalah misalnya ya. Nah, kita pakai for lagi ya. Di sini inti sama dengan 0. I lebih kecil daripada ininya, si size-nya, si ukuran array-nya yaitu 5. Kemudian i plus plus. Nah, selama dia bernilai true, maka akan ada cout. Cout apa? Nah, cout nilainya dari si array yang sudah kita masukkan sebelumnya, yaitu array i. Nah, array i habis itu kita kasih sebuah jarak lah ya sini ya. Nah, cout array.i. Si array ini kebetulan kita kenapa dia error? Karena kita menulisnya dengan nama ARR. Jadi kita harus cari sini ARR. ARR itu kependekan dari array. Nah, ini adalah fungsi untuk void one dimension. Karena jika pada saat kita jalankan,
Nomor 1, elemen 1 adalah 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, hasil dari elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, array satu dimensi itu berarti dia itu mempunyai hanya memiliki satu kolom dan juga satu baris. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba membuat untuk yang array 2 dimensi. Nah, array dimensi ini biasanya memiliki kolom dan juga baris yang mungkin kita ambil 3 mungkin ya. Nah, di sini kita kasih misalnya baris sama dengan 3, kolom sama dengan 3. Sebenarnya ini bisa dipersingkat kode dengan int baris sama dengan kolom sama dengan 3. Kayak gini. Cuman untuk menghindari ketidakpahaman, maka saya akan melakukannya seperti ini saja. Misalnya ke baris sini, ya. Sini ada kolom. Kenapa saya menambahkan 3 di sini? Nah, 3 ini adalah untuk memberitahu bahwa barisnya ada berapa, kolom juga ada berapa. Setelah itu baru, nah ini int matrix. Sebenarnya memang benar kita pakai matrix, cuman karena kita sedang membahas array ya, kita ganti aja jadi array kolom indeks dari baris dan juga indeks dari kolom. Berarti si array ini mempunyai kapasitas sebanyak 3 kali 3 ataupun 9 data. Sekarang kita out misalnya kita ingin memasukkan array-nya nih. Masukkan array 2 dimensi. Kita inline misalnya. Nah, kita pakai for yang di sama dengan 0. Ya, for yang di sama dengan 0. Lalu i itu kita harus lebih kecil dari siapa? Dari barisnya. Dari si baris yang ini. Kemudian kita incrementkan i plus plus. Nah, di dalam for ini selama si for ini masih true, maka kita akan ada for lagi. Kenapa ada for di dalam for? Nah, ini namanya adalah nested for. Nested for ini digunakan pada array 2 dimensi itu karena dia memiliki apa ya, kayak kolom dan baris yang berbeda gitu ya. Nah, setelah J lebih kecil daripada kolom, maka kita samakan aja kayak si for selanjutnya. Yang mana? Yang J plus gitu loh. Nah, setelah semuanya ini udah kita tulis semuanya. Nah, di sini kita bisa masukkan nih. Masukkan siapa? Kita out di sini. Masukkan nilai array. Bisa kayak array, masukkan nilai array ke misalnya ya. Terus di sini bisa kita pakai i lagi. I 1 misalnya ya. Sini kita kasih mungkin angka koma ya, biar lebih rapi aja sih sebenarnya. Buat penghias. Lalu di sini ada J plus 1 juga. Nah, kenapa dia ada J juga di sini? Tuh, sini ada. Nih, dia lompat ya. J plus 1. Nah, kenapa sini ada J plus 1 juga? Karena kita ingin membawa dua-duanya nih. Si nilai dari baris dan juga si nilai dari si kolom. Itu. Nah, udah kita bawa dua-duanya. Kita tutup nih. Nah, baru kita in. Si ini siapa? Si array. Untuk si ini siapa? Untuk indeks berapa yang kita ingin masukkan? Indeks ke i dan juga indeks ke j. Nah, selesai sudah kode untuk memasukkan 2 dimensi di sini. Kalau misalnya kita jalankan si kode 2 dimensi ini, nah, dia akan meminta nilai ke 1,1. Anggap aja kita masukkan nilai 1 ya. Nah, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalnya. Nah, dia meminta ada 9 inputan. Dimulai dari 1,1 berjalan 1,2, 1,3.
Nah, pada saat nilai keduanya ini mencapai nilai 3, si 3 ini reset lagi jadi satu. Namun, nilai di depannya, yaitu si satu, naik jadi satu lagi, jadi 2. Nah, dia akan berulang terus seperti itu sampai akhirnya nilai 3,3 itu nilai paling tinggi ya di sana ya. Nah, setelah itu kita gimana lagi? Dan setelah ini kita melakukan see out. Nah, kan tadi kan udah kita masukin berhasil lah. Cuman kita belum bisa lihat nih hasilnya seperti apa. Nah, ini hasil array misalnya 2 dimensi misalnya. Nah, sini kita inline kan misalnya. Biar rapi aja. Kita pakai gimana? Pakai for juga buat nampilinnya. For yang i sama dengan 0. Nah, terus i-nya lebih kecil juga dari baris. Lalu i-nya plus sama. Selama dia bernilai true, ada for lagi di dalamnya. Nah, for yang j sama dengan 0. Nah, j ini lebih kecil dari siapa? Dari baris atau dari kolom? Dari kolom. Nah, setelah itu j plus. Oh, sorry. J tadi mana ya? Nah, ini. Setelah udah j plus, nah kita bisa see out di sini nih. Sini kita tulis elemen ke berapa misalnya. Ini. Ke berapa nih? Ke i. Nah, i plus 1. Terus misalnya kita kasih koma lagi kayak tadi ya. Koma terus j plus 1. Sini. Sini kita kasih gini ya. Nah, udah kayak gini. Hup. Selesai. Nah, setelah udah ini, kita bisa see out lagi di sini. See out apa? See out. Nah, see out array 1 dan juga j. Nah, ini kita hapus saja. Nah, sebenarnya dengan menggunakan ini saja itu udah bisa ya. Jadi kita bisa menghapus sebenarnya ini. Cuman kita nanti lihat ya. Kenapa sih ada ini gitu? Atau kita ya hapus aja sih nggak apa-apa sih. Dia terlalu kurang berguna gitu ya. Nah, setelah ini selesai, coba kita lihat dulu ya. Nah, misalnya kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, hasilnya udah ada. Namun, kenapa di sini dia tetap seperti array satu dimensi yang dimana dia satu baris gitu ya. Nah, pertama kita lihat dulu kekurangan kita apa. Kekurangan kita pertama adalah kita harus setelah angka 3 itu dia turun ke bawah. Lalu kita ini sepertinya kayak kekurangan spasi. Nah, untuk mengatasi keduanya, yang pertama kita menyadari di sini kita kekurangan spasi nih. Berarti di sini kita bisa kasih spasi gini. Nah, satu masalah selesai. Lalu bagaimana untuk menambahkan si apa namanya ke bawahnya, yaitu dengan cara see out inline sebelah sini. Nah, udah see out inline sebelah sini, harusnya kodenya sudah berjalan dengan baik yang untuk dimensi kedua 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah dimensi array 2 dimensi dengan apa ya, dengan ukuran kolom dan juga baris itu adalah 3 kali 3. Nah, ini bisa lihat 3 kali 3, 3 ke samping, 3 ke bawah. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat si void 3 dimensi. Nah, void 3 dimensi ini sama aja kayak array 2 dimensi. Namun dia itu memiliki 3 inputan gitu lah, 3 output. Nah, di sini kita bisa apa namanya? Bisa deklarasi dulu integer x misalnya sama dengan 3 misalnya ya. Nah, ini bisa kita duplikat. Di sini kita butuh 3 variabel x, y, dan juga z, yang dimana tiga-tiganya ini akan dipakai untuk integer array juga, Nah, di sini ada x untuk merepresentasikan si kolom, ada si y, ya ada si y dan juga ada si z. Nah, x, y, z ini apa? Kalau dipikir-pikir ya, dalam 3 dimensi itu memang memiliki 3 titik ya, 3 titik sudut, yang dimana 3 titik sudut tersebut adalah lebar,
Nah ini kalau misal layar komputer ini lebar ya, ini lebar, memiliki panjang dan juga memiliki kedalaman. Cuman ya kita karena masih ada di dua dimensi, kita tidak bisa menunjukkan si kedalamannya ya. Nah setelah kita deklarasikan ini, kita kasih bisa out. Sama seperti lagi, misalnya kayak masukkan elemen, misalnya ya, elemen 3 dimensi. Gini ya. Kita bisa lain. Nah, kita bisa apa lagi nih? Nah, kita harus for lagi integer i juga. Integer i sama dengan 0 seperti biasa i. Sini lebih kecil dari siapa? Dari si yang pertama, yang x. Habis itu apa? I plus plus. Nah, itu dalam apa lagi? Nah, iya, sama ada for juga. Ada for. For integer j sama dengan 0. J lebih kecil dari siapa? Dari si y. Nah, dari si y. Nah, terus si j-nya kita incrementkan. Selama dia true, ada apa lagi dalamnya? Ada for lagi sekali lagi. Integer apa? H, I, J. Habis J apa? K. Sama dengan 0. K lebih kecil dari siapa sekarang? Dari si Z. K plus plus. Nah, jika diperhatikan baik-baik ya, nested for-nya ini, maaf, salah. Nested for-nya ini mengikuti si integer ini. Jadi untuk perulang pertama dia itu lebih kecil daripada si X yang ini. Yang untuk yang kedua dia mengikuti yang si Y. Dan yang terakhir dia mengikuti ke si Z. Jadi konsepnya itu sebenarnya sederhana ya. Dari atas ke bawah. Cuman itu aja gitu ya. Nah setelah itu abis ini apa lagi? Apakah ada for lagi? Oh enggak. Di sini kita langsung masukkan si out-nya. Oke, masukkan misalnya. Elemen ke berapa misalnya ya? Ke. Nah, jadi sama lagi kita tadi kan ada I sama J ya. Nah, tapi sekarang pakai X, Y, dan juga Z berarti kita memiliki 3. Berarti bisa di sini ada I plus 1 ya. Kita kasih koma. Terus di sini ada ada J plus 1 ya. 1. Nah, di sini kasih koma lagi. Terus di sini ada apa lagi? H, I, J, sekarang ada K plus 1. Habis itu udah K plus 1, kita kasih kayak gini ya, biar lebih bagus aja sih sebenarnya ya. Nah, lalu ini kan untuk si out-nya ya. Nah, ini untuk si in ya, si in array index ke i, index ke aduh gimana kayak gitu ya, index ke j dan juga index ke k. Nah, sebenarnya ini udah selesai untuk third dimension. Untuk pemasukan si nilainya aja. Kalau misalnya kita jalankan ya, untuk yang menu 3 ya, 1 misalnya, terus jalan. Nah, terus. Nah, kalau misalnya dilihat, dia akan berhenti pada saat nilainya si elemennya pada posisi 3, 3, 3. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan berhenti pada saat dia panjangnya bernilai 3, lebarnya di 3, dan kedalamannya pun di 3. Cuman ya karena kita ada di layar 2 dimensi ya, kita tidak bisa melihat kedalamannya seperti apa. Nah, untuk si in-nya sudah selesai. Sekarang kita akan langsung untuk masuk ke dalam si out-nya untuk menampilkan nilai yang udah kita masukkan. Nah, si out hasil array 3 dimensi ya, kayak gini. Gini. Nah, untuk menampilkan seperti apa? Sama for juga. Ini for integer i sama dengan 0 ya. Nah, i lebih kecil dari apa? Daripada si x. Sama aja sebenarnya ya. Cuman kita tulis saja manual biar lebih keras aja ya bilangnya ya. Nah, udah i lebih 0, i lebih kecil daripada x. Nah, selanjutnya for lagi. For apa? I integer apa? Integer j sama dengan apa? 0. J-nya lebih kecil dari siapa? Daripada si y-nya. J plus plus. Ya kan? Polanya selalu berulang. For di sini integer k sama dengan 0. K lebih kecil daripada si z. Terus k plus plus.
Nah, di dalam K-nya itu kita akan um, men-see out hasilnya. See out-nya seperti apa? See out-nya sama kayak gini. See out-nya sama. Ini sama ya kayak gini ya sebenarnya ya. Cuman ini diganti dengan see out, dan si tanda nya yang tadinya ke kanan berubah menjadi ke kiri. Sudah selesai kayak gini, tinggal kita tambahkan. Tambahin apa? Tambahin spasi. Biar lebih apa? Biar lebih bagus ya. Biar lebih rapi. Jadi kalau misalnya kita tanpa spasi ini jadi jelek gitu. Nah, terus kita harus menambahkan cout and line. Nah, cout and line sekali aja itu akan membuatnya menjadi array 2 dimensi. Namun untuk menjadikan dia 3 dimensi, kita butuh line kedua. Nah, udah kayak gini, seharusnya kodenya sudah berjalan dengan baik ya. Sekarang coba kita cek. Nah, untuk array ketiga, misalnya random aja. Nah, dia akan terus berjalan. Kalau misalnya dilihat ya, dia akan terus berjalan hingga elemennya menuju ke 3.3.3. Nah, udah 3.3.3, hasil array-nya akan muncul di sini. Nah, kalau misalnya lihat dia memang mirip sama array 2 dimensi. Bedanya, array 2 dimensi itu hanya seperti ini. Sebagiannya saja. Sementara 3 dimensi itu sama udah mirip kayak dia memiliki 3 buah array 2 dimensi. Nah, itu aja mungkin cukup untuk pembahasan dimensi array. Sebenarnya ini sangat bagus banget untuk melatih cara berpikir logika kita ya. Mungkin segini saja tutorial untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang paham, mohon ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Muhammad Lutfi, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.